Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Kalau pagi hari ini kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan kami juga dapat kembali merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Untuk itu Bapa, mari Engkau tolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini diberi judul Allah baik bagi semua orang dan tidak membedakan kita. Terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34 sampai ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada suatu sore ada terjadi kecelakaan di suatu sudut jalan ibu kota. Banyak orang yang berkerumun dan melihat korban kecelakaan itu. Sayangnya, tak ada satupun yang menolong. Tiba-tiba seorang bapak mendekati sang korban lalu bertanya, "Kau orang Medan ya? Kristen kan? Gereja di mana kau?" Dengan suara lirih si korban menjawab, "Saya orang Surabaya, Pak." Mendengar jawaban itu, si bapak kemudian meninggalkan korban kecelakaan tanpa menolongnya. Nah, saudara, apakah kita pernah bersikap seperti bapak tersebut? Terkadang ada kecenderungan umat beragama merasa bahwa dirinya dan kelompoknya yang paling diistimewakan oleh Tuhan dibandingkan dengan orang-orang lain. Tuhan dibayangkan hanya memandang dirinya dengan penuh cinta kasih dan memandang orang lain dengan kemarahan dan kebencian hanya karena ajaran atau agamanya berbeda. Tuhan itu memperlakukan dirinya dengan sangat baik, sedangkan buat orang lain diperlakukan dengan sangat buruk. Pemahaman yang demikian tentu akan berpotensi mendorong lahirnya perilaku yang eksklusif dan intoleran kepada orang lain, sehingga sangat berbahaya dan dapat merusak harmoni di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat majemuk ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah itu baik kepada semua orang. Bukan hanya kepada kita orang percaya, tetapi kepada semua orang, karena semua orang adalah ciptaannya. Kita semua manusia adalah ciptaannya yang sangat dikasihinya. Kita tidak lebih istimewa dibandingkan dengan orang lain. Kita hanya berbeda karena dengan kebebasan kita memilih jalan masing-masing. Namun Tuhan dari surga menatap semuanya dengan mata yang penuh cinta kasih, yang menginginkan semua ciptaannya menikmati kebaikannya yang diberikan secara universal kepada dunia ini. Tuhan Allah itu baik dan mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Karena di hadapan Tuhan Allah semua orang sama. Bahkan Tuhan Allah tidak menolak atau berkeinginan untuk membuang yang lemah, yang bersalah, yang menderita. Tetapi justru Tuhan Allah bersedia menerima kembali
mereka yang telah menyimpang darinya, mengampuni yang bersalah, dan menghapus air mata orang yang bersedih dan berduka, asal mau datang kepadanya. Sebab kasih Allah itu dapat digambarkan seperti yang dilakukan oleh seorang ibu yang menyayangi anaknya, yang memeluknya di dadanya, dan yang mau berkorban untuk anak-anaknya. Sehingga ada peribahasa kasih ibu sepanjang jalan. Artinya kasih seorang ibu itu tidak terbatas dan selamanya. Demikian dengan kasih Allah, lebih dari kasih seorang ibu. Allah sangat mengasihi semua manusia tanpa membeda-bedakannya. Sehingga Allah rela menyerahkan anaknya yang dikasihinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Itulah kebaikan Tuhan Allah yang sangat istimewa. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa terpilih. Dan di luar bangsa Yahudi adalah orang kafir. Nah, pandangan itu juga sempat dimiliki oleh Petrus. Sampai suatu ketika ia mendapat mimpi. Mimpi itu tentang makanan haram dan halal yang intinya mengajarkan Petrus untuk menyadari bahwa apa yang dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan manusia. Dalam ayatnya yang ke-28 menegaskan kesadaran baru Petrus itu ketika ia berkata, Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, melalui peristiwa itu, Allah menyatakan bahwa kasih karunia-Nya diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Petrus pun sadar bahwa tugasnya untuk memberitakan Injil dan memperkenalkan Yesus kepada orang banyak tidak boleh dibatasi oleh perbedaan suku atau bangsa apapun. Jadi, kita terpanggil untuk tidak membedakan orang. Dalam panggilan untuk tidak membedakan manusia, sebenarnya berbuat baik dan melakukan kasih atas nama kemanusiaan saja tidak cukup. Melihat orang lain sebagai manusia yang sama saja juga tidak cukup. Allah yang tidak membedakan manusia telah memanggil kita untuk melihat secara berbeda, yakni orang lain bukan hanya sesama seperti kita, tetapi ingat bahwa di dalam diri mereka ada cerminan Allah. Di wajah mereka ada wajah Allah. Seperti Dr. Paul Brand, ahli bedah dunia, memberi perhatian kepada orang kusta dan berkata, setiap kali saya membedah seorang pasien, saya membedahnya dengan perasaan hati yang teriris. Sebab saya bukan saja sedang mengiris daging manusia, tetapi saya sedang mengiris suatu bagian dari tubuh Tuhan yang sempurna. Setiap kali saya melihat raut sakit di muka mereka, saya menemukan raut sakit Yesus yang disalibkan. Sebab di wajah mereka ada wajah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Petrus ada dalam kebingungan cara pandang orang Yahudi. Petrus mulanya masih ada pada pola pemahaman ini. Lalu Petrus diubahkan dengan pola pandangan yang baru ketika Tuhan mengutusnya ke rumah Kornelius. Jadi saudaraku, mari lihatlah sesamamu sebagai cerminan Allah. Melihat sesama sebagai cerminan Allah akan menghindarkan diri kita dari melihat terus kelemahan orang lain, sehingga ia pantas tidak dikasihi dan tidak dihargai. Tetapi melihat orang sebagai cerminan Allah akan memungkinkan kita melihatnya sebagai sosok sempurna untuk dikasihi dan dihormati. Ingatlah, semua orang punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Bahkan di dalam kelemahan, kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Itulah jangan heran, orang bisa secara fisik cacat namun mampu melakukan hal yang melebihi orang yang tubuhnya sempurna.
Jadi lakukanlah kepada orang lain seperti Anda sendiri ingin diperlakukan. Seruan ini sederhana. Hormatilah sesama seperti kita mau dihormati. Kasihilah seperti kita mau dikasihi. Berhati-hati dengan kesombongan diri. Setiap upaya mencari kesalehan hidup dapat membuat orang jatuh pada kesombongan rohani, sehingga akan merendahkan orang lain yang dianggap tidak cukup rohani. Nah, orang yang menganggap dirinya istimewa karena pemilihan Allah yang istimewa atas mereka, dan akhirnya mereka merendahkan bangsa lain sebagai bangsa kafir. Semakin mereka berusaha melakukan hukum Taurat, maka semakin mereka jatuh pada pembedaan manusia dalam kelompok kafir dan putih. Jadi saudaraku, ingatlah, Allah tidak pernah membedakan orang. Kasih Allah adalah anugerah bagi setiap orang. Setiap upaya untuk mengerjakan keselamatan sendiri bisa jadi tidak akan membawa orang kepada Allah. Anda tidak bisa mengerjakan keselamatan dengan upaya setengah mati, berusaha supaya berkenan kepada Allah. Tapi Anda hanya perlu mengasihi Allah di atas segalanya dan mewujudkan dengan mengasihi sesama. Yang membedakan kita adalah pembenaran dari Allah karena iman dan percaya kita kepadanya. Amin. Marilah kita menikmati kebaikannya dan bagikan kepada orang lain, sehingga semua manusia akan bahagia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk dapat mengasihi sesama kami tanpa memandang latar belakangnya, tanpa membeda-bedakannya, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakannya. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian.